Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Aisyah Kabupaten Kudus, yang kami hormati pula hadirin ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan salah satu agenda kita, yaitu untuk thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kegiatan kita di siang hari ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam dari zaman kegelapan jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan amalan Al-Quran dan Sunnahnya, termasuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di siang yang mulia ini dengan cuaca yang begitu panas, sehingga panasnya yang Allah berikan di dunia pada saat ini ternyata belum sebanding dengan panas yang nantinya Allah janjikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kita merasakan panasnya dunia saja sudah luar biasa, tapi memang ini salah satu ujian dari Allah. Kira-kira dengan diuji panasnya cuaca, kita itu masih semangat atau tidak untuk melaksanakan kajian. Tetapi kadang kita sebagai manusia itu, kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan oleh Allah halu'a. Halu'a itu berkeluh kesah. Kalau dalam bahasa saya, keluh kesah itu ngewoh-ngewohi. Atas ngewoh-ngewohi nopo betul. Atas dikasih panas pengennya hujan, dikasih hujan pengennya panas. Itulah manusia. Bahkan kalau kita lapar, biasanya kan pengennya makan. Setelah makan kekenyangan, protes lagi. Wareg kekenyangan ternyata tidak enak. Apalagi kalau mungkin saat ini hujannya di sore hari kebanyakan. Sore hari, malam, maghrib
Sudah kita merasa, ya Allah tolong kasih hujan. Ternyata dari pagi sampai siang sampai sore panasnya seperti ini tidak turun hujan. Delala itu apa? Apa delala? Apa itu? Ujuk-ujuk sore hari sebelum maghrib atau ba'da maghrib kita punya rencana untuk pergi ke suatu tempat, entah itu pergi ke rumahnya cucunya atau ke rumahnya siapa, atau mungkin kondangan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ba'da maghrib turun hujan. Kira-kira panjenengan perasaannya berikut. Pasti kita akan mengatakan, ya Allah, ya Allah, doa awan panas orang belum hujan. Ingin begini wes adem sampai lupa nyumbang malah. Ya, kira-kira kita menyalahkan siapa? Yang kita salahkan itu siapa? Secara tidak langsung kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau sempurnanya menurut manusia, apa yang kita inginkan itu semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi itu nanti akan menjadi permasalahan besar, problem besar bagi kita ketika seluruh keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam satu ruangan ini ditanya, panjenengan semuanya pengen kaya atau tidak? Pasti jawab semuanya pengen. Seluruh manusia yang ada di dunia ini, kalau ditanya baik laki-laki atau perempuan, baik muda ataupun tua, ketika ditanya pengen kaya atau tidak, pasti semuanya akan menjawab pengen kaya. Kalau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua permintaan orang yang pengen kaya, kira-kira tatanan sosial, tatanan kehidupan manusia hancur atau berjalan dengan mulus? Pasti akan hancur. Saat ini kita bisa datang ke sini menggunakan sepeda motor. Sepeda motor itu yang rakit, biasanya kan orang-orang yang biasa. Kalau nanti semuanya kok orangnya jadi kaya, ada atau tidak orang yang mau merakit sebagai pekerja? Pasti tidak. Ada atau tidak orang yang mau ngisi bensin setiap hari? Pasti tidak. Maka disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah menetapkan suatu takdir bagi kita, itulah yang paling sempurna bagi manusia. Tadi manusia memang sudah dinaskan oleh Allah sebagai makhluk yang selalu berkeluh kesah. Ketika diberikan yang kecil, pengennya yang besar. Ketika diberikan yang besar, pengennya yang kecil. Nah, jadi ibu-ibu jamaah rahimahullah, itu sebagai awalan bahwasanya nanti kita akan membahas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, ada satu kisah. Satu kisah ini saya dapatkan beberapa pekan yang lalu dari kisahnya, ataupun saya diceritai oleh salah satu syekh yang berada di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus. Saat ini di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus itu kita mendatangkan dua syekh sudan asli. Kalau yang kemarin ikut pengajian Ahad pagi, lihat itu kira-kira orang Kudus atau orang Pati, orang sudan asli beliau. Jadi kalau ngobrolnya itu ya ngobrol bahasa saya. Pada suatu waktu beliau di kantor musyrif, di kantor ustaz di pondok itu, beliau membawa buku. Kalau di kita itu ya seperti novel, tapi novel Islami, dan itu kisah nyata berbahasa Arab. Ya kan mungkin beliau mau membacanya bahasa Indonesia. Kemudian saya tanya, Ustaz, apa yang aku baca? Apa yang kamu baca? Saya baca tentang kisah-kisah. Coba ceritakan satu kisah yang berada di dalam buku. Kemudian beliau mengatakan,
menceritakan ada satu kisah tentang firasat. Beda antara firasat sama prasangka. Firasat itu yang bisa mempraktekkan adalah orang-orang yang benar-benar taat, iman yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah jamaah, tidak pernah melakukan kebaikan, sukanya mabuk, sukanya maksiat, kemudian kok mengatakan firasat saya, berarti itu bohong, tidak mungkin. Jadi ada namanya ilmu firasat. Nah, firasat ini dilakukan ataupun bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya dengan mitos ataupun percaya dengan sesuatu. Khususnya kalau di Jawa, itu kan banyak sekali mitos-mitos ataupun kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada dasarnya. Contoh, kalau di tempat saya, mungkin di tempat panjenengan juga ada. Ketika mendengar suara burung kedasi itu burung apa? Burung merganil, terus ya. Burung merganil yang suaranya itu ini, ya suaranya kencangnya luar biasa. Di masyarakat, khususnya orang-orang di Jawa, ketika mendengar suara burung tersebut, apa yang disimpulkan? Setelah ada suara itu pasti nanti ada orang meninggal. Berarti sama di daerah panjenengan. Jadi ketika mendengar suara itu nanti disimpulkan, wah ini ada pertanda, pasti akan ada orang yang mati. Kalau seumpama itu terjadi benar, sore harinya bersuara burungnya, kemudian malamnya ada orang yang meninggal, panjenengan percaya atau tidak? Kalau nggak jawab berarti ragu aja. Percaya atau betul? Oh, ada yang percaya? Sore hari pada asar ada suara burung bergandel, burung kedasi, kencang suaranya. Kemudian kita percaya bahwasanya kalau ada suara burung itu pasti akan ada orang meninggal dunia. Malam hari setelah isya kemudian ada orang yang meninggal di RT, di RW atau di desa. Kita percaya atau tidak orang mati tersebut gara-gara suara burung? Jadi orang Jawa itu punya keahlian kotak-atik mantuk, atau jadi pokoknya dikait-kaitkan saja. Kemudian ada juga mungkin ini pendidikan yang mudah, mungkin zamannya panjenengan yang disampaikan kepada kami generasi 98 atau generasi 2000. Mungkin panjenengan dulu ketika memberikan pendidikan, memberikan pembelajaran kepada anaknya atau cucunya, kalau duduk jangan di atas bantal. Kalau duduk di atas bantal nanti bisa udangan. Apakah kalau dilihat tinjauan dari ilmu kesehatan akan terjadi udangan, Bu? Pertanyaannya, kenapa ke orang-orang kita pada zaman dahulu mengatakan kalau duduk jangan di atas bantal? Itu sebagai makna bahwasanya kalau kita duduk di atas bantal itu tidak sopan. Bantal itu digunakan untuk sopan. Bukan berarti langsung maknai secara tekstual. Oh jangan sampai saya duduk di atas bantal. Kalau sama duduk di atas bantal itu menjadikan kita utuhan. Panjenengan yang duduk di kursi yang empuk ini, nah, berarti nanti utuhan kaki ini hampir sama bahannya dengan bantal. Ada lagi yang siapa orang kalau makan itu harus dihabiskan. Engkau naik makannya orang tak marahi, pilih mati. Ini kan pemahaman yang terbalik. Seharusnya kalau makanannya tidak habis, ayamnya ya tambah gemuk kan gitu.
Karena setelah ini makanannya nggak habis pasti dikasihkan kepada ayah. Nah ini beberapa pembelajaran dari orang tua kita dulu. Ketika tidak kita maknai secara rasional, kita akan salah paham. Nah jadi ada jawab itu juga. Ketika kita memberikan pendidikan kepada anak kita tentang Allah, kalau sama panjangan ditanya sama cucunya sama anaknya, yang menciptakan dunia ini siapa? Panjangan jawabnya Allah. Ditanya lagi, Allah itu siapa? Allah itu di mana? Allah itu bentuknya seperti apa? Saya waktu TK, saya masih ingat sekali. TK masuk ke SD, saya berpikir Allah itu besar. Kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besarnya Allah dalam pandangan, dalam pemikirannya anak-anak itu yang wujud. Ketika nonton televisi yang berbentuk besar, yang berbentuk raksasa itu apa? Ultraman. Kata saya macamnya. Ada Ultraman, kemudian ada Superman yang mungkin badannya besar dan lain sebagainya. Itu pandangan ataupun pemikiran dari anak kecil. Kemudian saya itu berpikir seperti ini, Allah itu kan besar. Berarti kalau nanti Allah itu datang ke desa saya, Allah itu datang ke desa saya, ke tempat saya, berarti kakinya Allah itu sekitar mungkin sebesar lapangan bola. Kemudian mungkin badannya sebesar ini. Itu anggapan dari anak. Nah kalau kita ditanya seperti itu, Allah itu seperti apa? Allah itu bagaimana? Tempatnya di mana? Saat ini Allah di mana? Kita akan kebingungan. Bingung apa? Jadi kalau seorang ada yang anaknya tanya, Ibu, Allah itu seperti apa? Langsung dialihkannya, tak kasih HP, nonton HP saja. Biar kita enggak terjadi mempunyai beban untuk menjawab. Tapi perlu kita pahamkan kepada mereka. Nah, itulah pentingnya dari akidah ataupun tauhid keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada jamaah Allah. Kita lanjut tadi dulu paham. Kisahnya tadi tentang firasat. Firasat ini terjadi ataupun dilakukan ataupun terjadi pada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i salah satu imam madhab yang saat ini yang dipakai oleh saudara kita di Nahdi. Jadi Imam Syafi'i itu melakukan perjalanan, melakukan safar. Zaman dahulu para ulama ketika melakukan safar itu mungkin untuk berdagang atau untuk mencari ilmu. Zaman dahulu untuk mendapatkan satu hadis saja itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, membutuhkan perjalanan ratusan kilometer. Saat ini kita tinggal di rumah, buka handphone, sudah mendapatkan ratusan ribu hadis yang bisa kita baca. Itu ulama pada zaman dahulu. Jadi ketika melakukan perjalanan itu untuk menuntut ilmu. Kalau kita saat ini melakukan perjalanan untuk apa? Kalau bahasanya itu saat ini anak-anak itu mengatakan healing. Healing itu kan untuk menghilangkan stres. Ada healing untuk menghilangkan stres, pergi, stresnya hilang. Tapi ketika pulang ke rumah, stresnya muncul lagi karena uangnya habis untuk healing. Beda para ulama zaman dahulu. Jadi Imam Syafi'i itu ketika melakukan perjalanan safar, kemudian di tengah jalan ketemu dengan seorang. Seorang ini dikatakan di dalam kisahnya itu biduri syari, tanpa ada rambutnya, berarti gundul, lolos. Kemudian wajahnya itu syarul, jelek. Jadi lolos, wajahnya jelek. Kemudian Imam Syafi'i ketika pertama kali berhadapan ataupun ketemu dengan orang tersebut, kemudian beliau mempunyai firasat, kayaknya orang ini itu akhlaknya buruk, dia memiliki ataupun mempunyai strategi jahat yang akan ditimpakan kepada saya. Itu sudah muncul firasatnya Imam Syafi'i itu.
Kemudian ketika berhenti dipersilakan, monggo istirahat dulu. Karena panjenengan sudah melakukan perjalanan jauh, silakan istirahat. Dipersilakan untuk istirahat. Ada ruang tamunya, ada ruang untuk tidurnya, dikasih makanan, dikasih minuman, bahkan kudanya, ontanya itu dikasih makan, dikasih minum, dimandikan, diservis. Ketika pertama kali Imam Syafi'i bertolak mengatakan kayaknya orang ini jelek, orang ini buruk sifatnya. Ternyata dipersilahkan seperti itu, maka kesimpulannya akan berubah. Kelihatannya tuh seperti orang jahat, tapi kalau ternyata menjadi orang yang baik. Pada saat itu Imam Syafi'i masih ada perasaan, dirasanya kayaknya orang ini buruk. Masih seperti itu, dikasih makan, kemudian dipersilahkan untuk istirahat dan lain sebagainya. Dan sore hari, malam hari istirahat. Keesokannya Imam Syafi'i akan melakukan perjalanan. Sudah bersiap-siap, barang-barangnya sudah di-packing semua, naik kendaraannya mau pergi. Kemudian ditegur oleh orang ini. Ditegur seperti ini. Kalau bahasanya bahasa kasarnya. Ini dalam bahasa Arab, cuma saya terjemahkan dalam bahasa umum kita. Rumah samu anku ini pembantunya bapakmu. Kamu kira saya ini adalah pembantunya bapakmu? Kok kamu setelah makan, setelah tidur mendapatkan servis yang begitu bagus, kok langsung pergi? Ternyata setelah itu dikasih nota, kalau bahasa kita dicatat semuanya, makannya berapa, minumnya berapa, kos-kosannya berapa, kemudian makan untuk kudanya berapa, semuanya ditotal, disuruh bayar. Berarti firasatnya Imam Syafi'i benar. Itu firasat. Jadi khusus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang yang beriman itu karena dekat kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jemaah iman Allah yang kita lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan iman kepada Allah. Kita masuk ke poin yang ke-9 di halaman 14 dalam HBD. Jadi kalau HBD itu kitab keduanya orang Muhammadiyah setelah Al-Quran. Kitab sucinya Muhammadiyah itu HBD. Coba kadang orang ketika membaca HBD itu bingung. Saya sendiri ketika baca HBD itu bingung, gak enak ketika bacanya. Apalagi mungkin kita yang jarang buka buku HBD, maka susah untuk membacanya. Poin yang ke-9 hadirin jemaah Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan yang maha segalanya. Di situ dijelaskan yang hidup dan pasti ada, yang hidup dan mati pasti ada yang mengadakan segala. Ini saya bacanya agak susah. Yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada. Ini bingung atau tidak baca? Jadi saya bacanya saja ini sudah membingungkan. Yang intinya gini, dari segala sesuatu yang hidup di dunia ini pasti ada penciptanya. Yang penciptanya itu pasti hidup. Imam Abu Hanifah pernah ditantang debat oleh seorang ateis, oleh seorang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kemudian ditetapkan debatnya itu tidak di ruangan seperti ini, tapi di alun-alun, di lapangan yang luas. Kemudian ditentukan waktu debatnya jam 12 siang. Kemudian setelah itu orang yang ateis ini sudah datang duluan di alun-alun tersebut. Ada panggungnya mungkin, sudah datang di situ, kemudian menunggu kapan ini kita debat dengan Imam Abu Hanifah. Sudah ditentukan waktunya jam 12. Ternyata jam 1 siang Imam Abu Hanifah belum datang. Jam 2 siang belum datang, jam 3 siang masih belum datang. Padahal Imam Abu Hanifah itu sudah datang segera, tapi ngumpet. Karena ini ketika kita berdiskusi, kita berdebat dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan,
maka tidak akan mungkin bisa masuk ketika kita menggunakan dalil Al-Quran dan dalil hadis. Tidak akan bisa masuk. Kemudian Imam Abu Hanifah muncul di jam 3. Orang yang ada di sini sudah sombong. Imam Abu Hanifah paling takut dengan saya, untuk berdebat dengan saya. Kalau takut kalah dia dengan saya. Kemudian Imam Abu Hanifah datang. Ketika datang, orang yang ada di sini sudah merendahkan Imam Abu Hanifah. Setelah itu ditanya, wahai Imam Abu Hanifah, apakah kamu itu takut dengan saya? Takut Anda untuk berdebat dengan saya? Kemudian Imam Abu Hanifah menceritakan, maaf, saya tadi datangnya terlambat. Rumah saya itu kan ketika mau datang ke sini itu dipisahkan dengan sungai. Kalau zaman sekarang sungai itu mungkin bisa ditempuh menggunakan kapal atau perahu. Kalau di udara itu nyebrang kali itu masih pakai geledek atau ada perahu kecil dibuka dengan tali tarik. Mungkin kalau panjenengan pengen merasakan sensasi mempertaruhkan nyawa, bisa mencoba. Jadi pas airnya besar, kemudian naik perahunya orang kuda, itu ada. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan, maaf tadi saya terlambat, karena rumah saya itu dipisahkan oleh sungai. Lalu kenapa kok kamu bisa sampai datang, kok bisa sampai sini? Terus caranya seperti apa? Tadi saya itu lama nunggu. Saya ini berpikir saya mau nyebrang itu pakai apa? Di sini nggak ada perahu, nggak ada kapal, nggak ada kendaraan. Kalau seumpama kok mau renang, mau ngelangi, khawatirnya nanti malah tenggelam ya. Kemudian setelah lama saya berpikir, kemudian ada sebatang kayu. Sebatang kayu ini saya lihat terus. Saya pandangi, tiba-tiba kayu ini berubah menjadi sebuah kapal, berubah menjadi sebuah sampan. Barulah saya naik ke kapal itu, kemudian saya bisa menyeberang. Mendengar cerita Imam Abu Hanifah seperti itu, maka orang ateis kemudian mengatakan Abu Hanifah itu gila, Abu Hanifah itu stres. Mana mungkin ada sebuah atau sebatang kayu, tidak ada yang membuat, tidak ada tukangnya, kok tiba-tiba berubah menjadi sebuah kapal. Kemudian Imam Abu Hanifah membalikan, berarti Anda itu lebih gila, Anda itu lebih stres kan? Bagaimana mungkin Anda itu tidak percaya ketika sebatang kayu bisa tiba-tiba berubah menjadi sebuah kapal? Sedangkan seluruh alam semesta ini yang besarnya seperti ini, Anda tidak percaya ada yang namanya zat yang membuat, yaitu Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menggunakan dalil qul huwallahu ahad Allahu samad, tapi menggunakan logika orang ateis, maka orang tersebut bisa terkalahkan. Nah, jadi hadirin jamaah rahimahumullah, itulah bagaimana cara kita berdakwah. Kalau kita dakwahnya kepada orang yang sudah beriman, disampaikan tentang ayat, tentang hadis, insya Allah percaya. Tapi kalau disampaikan kepada orang-orang non-muslim, orang kafir, kita menggunakan ayat sebanyak apapun, mereka tidak akan pernah percaya. Nah itu ya poin ke-9. Kemudian yang ke-10, yang mendengar dan yang melihat. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Bahkan kita baru niat saja, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perumpamaannya itu ketika ada seekor semut berwarna hitam, kemudian di atas batu yang hitam, di tengah hutan yang gelap, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya di situ ada semut. Di hutan yang luasnya mungkin ratusan hektar, ketika ada satu daun yang jatuh, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala
Nah, Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Kalau Allah maha melihat, maha mendengar, kenapa kok Allah tidak segera mengabulkan doa saya? Saya sudah setiap hari berdoa, ditambah tahajud, ditambah duha, tapi kok hidup saya masih seperti ini saja. Kalau ada kata-kata hidup saya kok masih seperti ini saja, itu orientasinya apa? Agama atau materi kira-kira? Materi. Sedangkan orang-orang non-muslim itu mereka tidak pernah ibadah kepada Allah, bahkan kafir kepada Allah, tapi jadi orang kaya, mobilnya banyak, rumahnya besar, perusahaannya besar, padahal nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Berarti kalau kita masih terpaku dalam pemikiran seperti itu, kita belum yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Ayat yang menjadi semangat bagi kita. Ayat setelah penjelasan tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah sendiri yang berjanji, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila umatku itu bertanya tentang aku, tentang Allah, maka jawablah fa inni qarib. Sesungguhnya aku itu sangat dekat dengan hamba. Uji budak watanda ini dada, pasti akan aku kabulkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang mau berdoa meminta kepadaku. Tapi kadang kita salah. Dalam sholat kita selalu kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tapi banyak kejadian orang-orang itu banyak yang masih menyembah kepada Allah, sholatnya masih kepada Allah, akan tetapi mintanya pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang di pesugihan, ada yang mungkin di tempat-tempat yang sakral, tempat yang dikultuskan sebagai tempat berdoa, di punden, di kuburan dan lain sebagainya. Itu salah kaprah kita sudah. Berarti kita sudah menjatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita, sebenarnya itu adalah porsi yang sangat pas bagi kita, yang terbaik bagi kita. Tapi karena kita berpikirnya masih menggunakan logika manusia biasa, kita akan mengatakan yang sebaliknya. Sebagai contoh, kalau kita punya uang 10.000, uang 10.000 ini, kemudian di hadapan kita tadi ada kotak infak itu, kita bawa uang 10.000. Kira-kira yang dimasukkan ke dalam kotak infak itu yang Rp1.000 atau yang Rp9.000? Ya, ini 10.000 saja. Kita punya uang 10.000. Kita milihnya yang dimasukkan ke dalam kotak itu, yang dimasukkan dalam penceran yang dipilihkan itu, Rp1.000 atau Rp9.000? Pilihannya dua. Jangan dibuat pilihan lain. 5.000 sama. 1.000 atau 9.000? Kita pasti akan memilih Rp1.000 yang akan kita masukkan ke dalam kotak infak. Karena kita yakin, ini keyakinan manusia, kita yakin uang 1.000 ini hilang, yang Rp9.000 ini milik saya. Padahal dari pola pikir manusia seperti itu berbeda dengan pola pikirnya Allah. Ternyata yang kita infakkan itu yang kekal abadi selama-lamanya akan menjadi milik kita. Yang 9.000 yang kita taruh di saku belum tentu milik kita. Kita masukkan Rp1.000, yang 9.000 dikantongi, kemudian keluar. Ternyata sakunya bolong, jatuh
nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. 9.000-nya itu bisa menjadi investasi abadi kita atau tidak? Nggak bisa. Kemudian kita merubah niat kita. Wes tak niat noai sing nemu ben iku sedekah. Nggak bisa. Niat kita sudah salah. Berarti kita membenarkan apa yang sudah terjadi. Jadi ambil enaknya saja. Ada barangnya yang hilang karena tadi ada pilihan. Ini yang saya masukkan itu 9.000 atau 1.000, ya 1.000 saja. Yang 9.000 ini nanti buat beli cabai, mungkin buat beli bawang dan sebagainya. Ternyata ketika kita baru keluar hilang jatuh. Berarti yang menjadi harta abadi kita adalah yang 1.000 rupiah. Panjenengan percaya apa betul? Percaya. Kalau dulu ada ilmunya Ustaz Yusuf Mansur, beliau itu ketika menjelaskan kata infak sedekah, ayo infakkan semua harta kita. Panjenengan buka dompetnya, ada uang berapa? Kira-kira tak praktekkan bisa? Saya praktekkan. Buka semua dompetnya, ada uang berapa? Ada uang 1 juta. Infakkan, sedekahkan. Ambil 50.000 saja untuk beli bensin. Kita kesini tadi bawa apa? Sepeda motor. Di rumah ada berapa? 2. Yang 1 yang sudah dibawa sedekahkan. Pulangnya naik Grab. Apakah kita memaksa seperti itu? Tidak bisa. Allah saja itu tidak memaksa orang untuk menginfakkan, mensedekahkan hartanya seperti itu. Boleh atau tidak? Boleh saja. Tapi konsepnya Allah tidak seperti itu. Allah punya konsep yang lebih manusiawi. Yang sekalipun ada kejadiannya yang asalnya datang pengajian kemudian mewakafkan mobil APV-nya langsung seketika itu diwakafkan mobil APV. Sebulan setelah itu diceritakan, tak ini benar atau tidak. Sebulan setelah itu diceritakan dia mendapatkan mobil APV yang terbaru. Ada kejadian seperti itu, cuma kejadian yang tidak di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita masih 50-50 kepercayaan. Yang penting yang dari jamaah rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita infak itu kan ada beberapa kriteria orang. Ketika mau masukkan uang di dalam kotak infak itu ada yang ditutup-tutupi, ya. Ada juga yang ya sudah biasa saja. Kalau mungkin kita memasukkan uangnya itu 100.000, mungkin kita akan mengatakan lagi ya Allah, golongan kotaknya kok cilik duitku reso mlebu. Dia memiliki anggapan biar orang yang ada di sekitarnya itu lihat, oh saya memasukkan uang 100.000. Tapi ada juga yang ketika infak itu ditutupi, bukan karena malu, bukan karena Allah takut riya, tapi karena yang dimasukkan CD 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Yang ini sering saya tanyakan kepada jamaah ketika di masjid. Bapak Ibu sekalian, coba kotak infak panjenengan itu dibuka ataupun didengarkan saja. Suaranya itu apa? Paling suaranya itu seperti orang perang, adu pedang. Ternyata di dalamnya banyak uang 1.000 rupiah. Karena orang yang pensiunan itu tidak masuk ke masjid, tapi masuknya ke mall. Kalau yang pensiunan itu pinter, gak tahu ya berapa. Gambar yang pensiunan itu 100.000. 100.000 kalau dibawa ke masjid dimasukkan kotak infak, panjenengan arah sana seneng. Eman nopo. Di dompet kita ada pilihannya, warna merah, kita merah. Yang 100.000, warna biru, yang 75.000 kayaknya sekarang ada toko yang menolak. Ada bayar paket 75.000, tokonya saya nggak mau. Bukannya nggak palu, tapi saya nggak mau. 75.000 kita hilang. 100.000, 50.000, 20, 10.000. Kemudian 5.000, 2.000, 1.000. Kita milih yang mana dimasukkan dalam kotak infak masjid. Yang mana Bu? Dicarikan. Dan Allah saya 500 pin bekas untuk kerohan. Nah kalau ada udah itu tak masuk. Ternyata konsep kita masih seperti itu.
Apakah harus kita infakkan semua harta kita? Tidak. Allah tidak minta separuh. Padahal maksimal Allah itu memberikan syariat sepertiga. Maksimal harta kita dihibahkan. Karena yang lainnya itu digunakan untuk orang lain, untuk keluarga, untuk mencukupi keluarga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar. Apa yang kita doakan, apa yang kita perbuat, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, perihalnya apabila dia menghendaki sesuatu, ia sabdakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan namanya kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, ya sudah jadi. Saya itu pernah berharap seperti ini. Kira-kira Allah itu bisa nggak ya memberikan uang kepada saya langsung jatuh dari langit 100 juta? Panjenengan kira-kira seperti itu mau atau enggak? Enggak mau. Kalau saya mau, ya Allah berilah saya uang 100 juta langsung jatuh dari langit. Terus kalau di sini berarti ya nanti di lantai 2 so. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bisa atau tidak kira-kira? Sangat bisa. Tapi sekali lagi Allah melakukan sesuatu itu sesuai dengan rasionalnya manusia. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rasionalnya manusia, berarti itu kalau kepada para nabi itu ya mukjizat dan nanti ma'unah yang diberikan kepada para wali. Jadi Allah itu menggunakan konsep sunnatullah. Yang mau bekerja dia akan mendapatkan gaji, mendapatkan rezeki. Yang mau berusaha maka dia bisa makan. Itu sunnatullah. Ketika ada orang yang loncat dari ketinggian lantai 10, sunnatullahnya pasti akan mati. Itu sunnatullah. Tapi tiba-tiba ada orang loncat dari lantai 10, habis loncat langsung nyanyi, langsung joget-joget. Berarti itu ada kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita pahami. Allah itu ketika memberikan sesuatu rasionalnya manusia. Ada orang yang sholat terus, ibadah terus, tanpa bekerja. Bisa nggak dia menjadi orang kaya? Bisa atau enggak? Sholat saja, ibadah terus, tanpa bekerja, dia tidak akan bisa menjadi orang kaya. Sahabat Abu Darda itu ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang sahabat Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda mau silaturahmi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian keluar, yang keluar istrinya. Salman Al-Farisi ini kaget. Loh, kamu kenapa kok seperti ini? Ternyata wajah istrinya itu tidak terawat. Kalau bahasa kita sekarang itu nggak pernah facial, nggak ada foundationnya, nggak ada apa namanya, badannya nggak ada eyeshadow-nya, kemudian nggak ada lipstiknya, pokoknya nggak terawat lah gitu. Belum kan gitu. Kamu kenapa kok seperti ini? Kemudian istrinya menjawab, itu loh sahabatmu. Sebenarnya suami saya itu sudah nggak peduli dengan saya. Dia hanya pedulinya ibadah. Saat ini dia di mana? Saat ini dia di masjid, sholat puasa ibadah terus menerus sampai keluarganya itu diabaikan. Rasulullah Muhammad SAW mendengar kisah itu kemudian membenarkan perkataannya Salman Al-Farisi ketika menegur Abu Darda. Allah punya haknya dan hak tersebut harus kita tunaikan. Keluargamu punya hak, maka hak tersebut harus ditunaikan. Orang-orang yang ada di sekitar kita punya hak, maka hak tersebut harus kita tunaikan. Jadi seimbang. Jadi dalam bukunya Profesor Dr. Yunari Ilyas itu ada akhlak keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang harus seimbang. Nah, jadi dari jamaah Allah, ketika Allah berkehendak kun maka jadi, kun fayakun. Kemudian yang ke-13, dan dia mengetahui segala yang mereka kerjakan.
Ya Allah mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan. Selanjutnya yang bersabda dan memiliki segala sifat kesempurnaannya, yang suci dari sifat mustahil dan segala kekurangannya. Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Penciptaan Allah apapun makhluknya maka sudah sempurna. Kalau kita pernah berpikir ada namanya hewan itu bernama nyamuk, kalau bahasa Inggrisnya apa? Nyamuk mosquito. Nah, bahasa Inggrisnya nyamuk itu mosquito, itu berarti laki-laki ya. Mosquito, nyamuk kecil sih, itu ciptaan. Ketika kita berpikir nyamuk itu dalam kehidupan kita memunculkan masalah atau memunculkan manfaat? Masalah, berarti semua sepakat ya. Kalau nyamuk itu memunculkan masalah. Kita lagi enak-enak tidur, digigit nyamuk, gatel, akhirnya terbang. Kita baru enak-enak santai-santai nonton TV, kaki kita digigit nyamuk, gatel. Itu nyamuk. Kita menganggap bahwa nyamuk itu hanya menghadirkan masalah saja. Ternyata di luar itu, atau lebih jauh daripada itu, nyamuk memiliki manfaat yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Contoh, nyamuk itu satu hewan yang kecil. Hewan yang sekecil itu manusia ketika dilawankan dengan nyamuk lebih menang mana? Menang manusia atau nyamuk? Menangnya nyamuk. Manusia itu dengan pola pikirnya, dengan pikirannya yang cerdas berlomba-lomba untuk membasmi nyamuk dengan berbagai macam cara. Ada namanya obat nyamuk, mulai dari yang bakar, kemudian yang pakai listrik, bahkan ada yang otomatis. Bahkan nyamuk itu nggak punya tangan saja dibuatkan raket nyamuk. Semuanya itu digunakan untuk membasmi nyamuk. Berapa ratus miliar keuntungan yang sudah diperoleh oleh manusia dari satu hewan yang bernama nyamuk. Mulai dari baygon, King Kong, sovel, autan, pokoknya banyak itu. Itu semuanya berlomba-lomba untuk membasmi nyamuk. Dan kesempurnaan dari ciptaan Allah tersebut ketika ditiru oleh manusia tidak akan pernah bisa. Kalau kita lihat nyamuk itu kan ada penelitian jarumnya nyamuk itu bukan hanya satu saja, tapi ketika di zoom ini jarumnya nyamuk itu ternyata ada cabang-cabangnya. Setajam apa jarumnya nyamuk itu bisa menyuntik tubuh kita. Kadang kita memfitnah nyamuk, kalau kita gatel kita mengatakan digigit nyamuk, padahal nyamuk itu nggak punya gigi. Kalian panjenengan pernah melihat nyamuk itu punya gigi? Kan nggak pernah. Kalau kita gatel kan pasti mengatakan gini, kok gatel dicopot nyamuk, padahal bahasa nyopot itu harus punya gigi. Mulai dari sekarang kita harus merubah pola pikir itu. Ketika kita gatel gara-gara nyamuk, kita mengatakan kenapa kok gatel? Disuntik nyamuk. Nyamuk itu nggak punya gigi, nggak bisa gigit. Jadi nyamuk yang sekecil itu punya berbagai macam organ tubuh yang manusia tidak bisa menirunya. Nyamuk bisa terbang secepat itu. Ketika nyamuk terbang di dekat telinga kita, maka akan terdengar suara kan itu. Kira-kira nyamuk itu punya pita suara atau enggak? Kok ada suara nging? Yang berbunyi nging itu suara nyamuk atau apanya? Sayapnya. Saking cepatnya maka nyamuk akan mengeluarkan suara nging. Kemudian kalau kita belah nyamuk, kira-kira bisa belahnya atau enggak? Nyamuk kita letakkan di sini, kemudian kita belah. Kita lihat mana kakinya, mana jantungnya, mana paru-parunya.
sekecil itu saja punya kekuatan ataupun kecepatan yang begitu luar biasa, punya kehebatan bisa menjadikan tubuh kita gerak. Itu ciptaan Allah. Ketika ditiru oleh manusia tidak akan mungkin bisa. Kalau toh seumpama bisa, hanya mungkin mendekati, dan itu masih jauh. Mau menyamai ciptaan Allah sangat susah sekali. Nah, kemudian ada jamaah Allah yang selanjutnya, Allah itu suci dari sifat mustahil. Ada kan 20 sifat Allah: wujud, hijab, baqa, khalaqatul awalisi yang binafsihi, terus apa? Qudrat, iradah, ilmu, anak, sama hasil alam, qadiran, muridan, aliman, ayyan, sami'an, basiran, mutakallim. Itu sifatnya Allah. Jadi ada pendapatnya sifat mustahilnya Allah. Sebenarnya kalau kita nggak hafal itu, yang penting hafal asmaul husna saja. 20 saja saya belum hafal, kok 99 di sini sudah hafal asmaul husna semua, Bu. Biasanya kalau yang diam itu setuju, berarti sudah atau belum? Belum. Nah, kalau belum dihafalkan, janji Allah kalau kita hafal asmaul husna itu masuk surga tanpa hisab. Jangan kalah sama anak TK. Keponakan saya itu TK sudah bisa hafal asmaul husna. Apakah gara-gara membaca? Tidak, gara-gara dilafalkan setiap hari ketika mau belajar. Itu sudah tertanam dalam dirinya. Asmaul husna dari Ar-Rahman sampai akhir itu kita hafalkan, itu sudah menjadi sifat-sifat Allah yang perlu kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-15, Dialah yang menjadikan sesuatu menurut kemauannya dan kehendaknya. Segala sesuatu ada di tangannya dan kepadanya lah kami kembali. Allah sudah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, banyak di dalam ayat Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Kalau sudah digunakan sebagai tempat bergantung, berarti tempat bergantung yang lainnya dihilangkan. Jadi kalau kita sudah pasrah kepada Allah, kemudian kita berdoa, Allahumma tawakkaltu ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kami tutup dengan satu kisah. Ini sampai jam 3. Satu kisah dari seorang sahabat muda yang ikut perang kemudian ditangkap oleh pasukan lawan ataupun musuh, orang-orang kafir pada saat itu sebagai tawanan. Kemudian orang tuanya, bapak ibunya yang di rumah itu mendengar berita tersebut. Kemudian dibolehkan bebas kalau ada tebusannya. Jadi tawanan perang bisa ditebus dengan uang, bisa dibebaskan. Kemudian bapak ibunya ini bersepakat bagaimana kalau kita pinjam uang kepada para sahabat yang kaya. Kebetulan pada saat itu Abdurrahman Utsman bin Affan yang kaya raya itu ikut perang semua. Yang ada hanya Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Hai Rasulullah, anak saya itu ditawan oleh pasukan kafir, harus punya uang untuk menebusnya. Harapannya ketika kita bilang seperti itu bisa mendapatkan hutang, bisa mendapatkan bantuan. Tapi Rasulullah mengatakan, dan dibaca saja la haula wala quwwata illa billah. Pulang ke rumah, kemudian disambut oleh istrinya. Mungkin istrinya berharap, Pak, mana uangnya? Mana mungkin tebusannya? Dia dari Nabi Muhammad. Kemudian ditanyakan seperti itu, Nabi Muhammad gak ngasih uang. Terus ngasih apa Pak? Ngasihnya la haula wala quwwata illa billah. Mungkin kalau kita kan ya pikir perlu Pak, tapi kan perlu uang juga kan gitu. Tapi keluarga ini sudah percaya dengan Rasulullah diucapkan terus Pak. Sampai ketika waktu tengah malam ada orang ketok-ketok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibuka. Ternyata ketika dibuka ada anak
anaknya yang ditawan oleh orang-orang kafir. Datang ke rumah, pulang ke rumah dengan selamat, plus membawa dalam riwayat itu 40 kambing. Kita kalau hari raya tengah malam jam 12 kita nyeret 1 kambing saja. Panjenengan sudah diamuk sama 1 RT mungkin. 1 kambing saja itu sudah bersuara keras seperti itu. Tapi itu bisa membawa 40 kambing dengan amalan la haula wala quwwata illa billah. Jadi jamaah rahimahumullah, ini yang dapat kami sampaikan. Saya harapkan tidak ada tanya jawab. Kalau nanti ada tanya jawab sampai jam 5 nanti. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan da'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal